Pemirsa, 7 program prioritas pembangunan Kota Surabaya 2025 hingga 2030 sudah mulai dibahas. Apa saja program prioritas tersebut dan bagaimana peran DPRD Kota Surabaya untuk mengawal program-program tersebut? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa, Dialog Buletin Jatim kali ini kita akan membahas 7 program prioritas pembangunan Kota Surabaya 5 tahun ke depan, mulai tahun 2025 hingga 2030. Kali ini kita akan membahas bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada Mas Eri Irawan di sini. Selamat pagi, Sehat, Mas? Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Eri, kemarin ada rapat paripurna DPRD ini khusus untuk mendengarkan bagaimana wali kota yang akhirnya kembali di periode kedua ini memaparkan 7 program prioritasnya. DPRD menilai ini seperti apa, Mas? Ya, yang pertama kami menyampaikan selamat ya kepada Pak Wali Kota dan Pak Wawali atas terpilihnya kembali. Tentu amanat dari rakyat Surabaya ini harus dijawab dengan kerja keras, kemudian kerja yang lebih terstruktur dan lebih terintegrasi ke depannya. Kita kemarin juga melihat bagaimana Pak Wali Kota menyampaikan visi misi, kemudian ada 7 agenda prioritas yang disampaikan, mulai dari pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengurangan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia dan segala macamnya, yang tentu ini harus kita kawal bersama agar pembangunan di Kota Surabaya ini benar-benar bisa berdampak bagi masyarakat luas. Ya. Kalau dilihat sendiri seperti apa, Mas? Ya, kami melihat dalam periode pertama ini kita sudah melihat ada efektivitas soal program ya. Tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki. Misalnya soal pengurangan kemiskinan, ada penurunan dari 5,sekian persen menjadi 3,96%. Tentu ini sebuah angka yang patut kita apresiasi, tetapi ke depan masih perlu banyak hal yang harus diperbaiki. Misalnya soal bagaimana pemerataan, kemudian akses sumber daya ekonomi ke masyarakat. Artinya ekonomi harus semakin inklusif. Jadi perekonomian harus dinikmati bukan hanya oleh kalangan masyarakat atas, tapi juga oleh masyarakat bawah. Itu tampaknya masuk di salah satu program prioritas yang ini ya, Mas, mengurangi angka rasio gini itu ya. Tapi kalau kita bedah satu persatu, Mas, kita ambil salah satu yang memang dinilai DPRD paling perlu utama untuk menjadi perhatian, apa, Mas, dari 7 program ini? Nah, sebenarnya dari 7 agenda prioritas itu kami melihat dari sisi aspek untuk masyarakat menengah ke bawah itu sudah cukup optimal ya. Jadi cuma kami melihat masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk segmen kelompok menengah. Selama ini kalau kita melihat program pembangunan itu baik di tingkat nasional maupun di Surabaya ini, program itu kan hanya untuk kelompok menengah ke bawah yang benar-benar diperhatikan. Tapi kita harus benar-benar menjaga kelompok menengah ini agar tidak turun menjadi kelompok masyarakat miskin, karena situasi ekonomi sekarang kan sedang penuh tantangan, jadi sehingga kita perlu banyak intervensi ke kelompok menengah, misalnya soal insentif pajak, kemudian soal bagaimana akses kelompok menengah ini ke lapangan pekerjaan yang lebih luas, kemudian bagaimana pelatihan dan pendidikan, itu yang harus terus didorong agar kelompok masyarakat kelas menengah ini tidak turun menjadi kelompok masyarakat miskin. Ini yang benar-benar kita khawatirkan, karena secara nasional potensi serupa ini banyak dikhawatirkan oleh banyak pakar juga. Karena memang kalau melihat kondisi ekonomi saat ini memang Surabaya cukup perlu perhatian khusus gitu ya? Ya, jadi Surabaya ini kan kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi memang tumbuh ya, jadi kita tumbuh 5% itu memang jauh di atas rata-rata provinsi dan nasional, tetapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ini kemudian bisa dirasakan atau bisa tumbuh lebih optimal lagi dengan pemberdayaan kelas menengah. Jadi kita selama ini kan masyarakat miskin aja yang diberi bantalan dengan bantuan, dengan beasiswa dan segala macam, tapi kelompok menengah ini yang harus juga diperhatikan, yang kalau misalnya ini tidak diperhatikan dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini, banyak PHK, kemudian ada penurunan daya beli dan segala macam, ini kita khawatirkan kelompok kelas menengah ini turun menjadi kelompok miskin. Ini yang menjadi PR baru bagi kita ke depan. Berarti memang selama ini DPRD melihat atau kemarin dari 7 program yang dipaparkan gitu ya, apakah kelompok menengah ini masih belum mendapat perhatian khusus? Secara narasi memang sudah ya, seperti misalnya peningkatan indeks pembangunan manusia. Cuma secara program konkret ini yang harus kita perhatikan. Misalnya contoh jaminan kesehatan semesta, misalnya UHC itu kan banyak diprioritaskan untuk warga yang memang secara ekonomi kurang mampu begitu. Tapi begitu kelompok menengah ini yang sebelumnya dia BPJS Mandiri, kemudian dia mau beralih ke BPJS penerima bantuan iuran, itu kan masih ada tahapan yang cukup rumit juga. Jadi ini yang perlu benar-benar kita perhatikan agar program pemerintah kota ini juga memberi bantalan bagi kelas menengah. Oke, ini satu untuk ekonomi. Ya.
kalau kita melihat dari sektor kesehatan, ini ada beberapa program prioritas seperti mengurangi angka kematian ibu, kematian anak, kemudian juga mengurangi angka stunting. Kira-kira untuk penjabaran program yang disampaikan oleh Wali Kota seperti apa, Mas? Ya, kalau untuk program seperti stunting kita mengapresiasi ya, karena Surabaya ini dari 28% prevalensi stuntingnya turun menjadi 1,6%, ini tercatat sebagai yang terendah di Indonesia. Kemudian juga angka kematian ibu, kemudian angka kematian bayi turun, tapi memang masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan seperti peningkatan PMT bagi anak-anak stunting, kemudian mitigasi di tingkat ibu hamil, bagaimana 1000 hari pertama kehidupan ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah kota. Kami masih mendapatkan fakta di lapangan, kemarin misalnya reses itu PMT untuk balita ini kurang, jadi misalnya ada beberapa balita yang seharusnya diberi, tetapi karena mungkin ketersediaan anggaran juga akhirnya hanya sebagian balita yang diberi oleh Pemkot untuk pemberian makanan tambahan. Ini kemudian ke depan perlu kerja kolaborasi banyak pihak agar semakin banyak balita yang mendapatkan bantuan makanan tambahan sehingga nutrisinya juga terpenuhi. Oke, dari segi kesehatan mungkin itu catatan-catatan ya dari DPRD. Tapi kalau misalkan kalau kita melihat 7 agenda, ini kan ada indikator-indikator pencapaiannya ya Mas ya. Salah satunya ini dilihat dari kualitasnya, kemudian juga penggunaan infrastruktur yang berkelanjutan. Ini kira-kira bentuknya akan seperti apa Mas? Ya, jadi 7 agenda prioritas itu bisa dicapai dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Misalnya soal pengendalian banjir. Kalau kita tidak bisa mengendalikan banjir, misalnya di kampung-kampung padat penduduk, itu otomatis kita juga berpotensi menambah orang miskin baru. Atau misalnya proses dari orang miskin mau naik menjadi masyarakat sejahtera atau prasejahtera itu akan terganggu karena misalnya ada pengendalian banjir yang kurang baik sehingga rumahnya terkena banjir lagi atau terkena bencana. Nah, ini artinya saling berkaitan. Maka 7 agenda prioritas ini bisa dicapai satu dengan pembangunan infrastruktur yang baik. Kemudian yang kedua adalah akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan yang semakin baik. Kemudian yang ketiga adalah reformasi pelayanan publik yang berbasis digital. Karena bila pelayanan publik ini buruk, otomatis kualitas pembangunan itu juga akan buruk, sehingga otomatis target untuk mengentaskan kemiskinan juga akan semakin sulit kita lakukan. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah kota ini membangun kolaborasi dengan semua sektor, dengan semua stakeholder untuk bersama-sama kita mencapai target 7 pembangunan itu. Oke. Mas, kita bedah satu persatu ya untuk syarat-syarat bahwa 7 agenda ini bisa dicapai. Salah satunya tadi kalau kita singgung adalah reformasi birokrasi yang berbasis digital. Kalau DPRD melihat, apakah SDM Kota Surabaya ini sudah cukup mampu Mas untuk itu? Sebenarnya permasalahan reformasi publik berbasis digital ini adalah mindset dari perangkat daerah ya. Kita melihat setiap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota itu selalu dihadiri dengan satu aplikasi. Jadi satu inovasi, satu aplikasi. Sementara masyarakat ini bingung. Karena kalau kita di luar negeri ya, di luar negeri itu satu negara itu menggunakan hanya satu aplikasi. Misalnya Singapura itu ada Live SG, kemudian di Inggris juga begitu. Inggris itu berhasil mengintegrasikan lebih dari 8.000 aplikasinya menjadi hanya satu aplikasi. Sementara kita di Surabaya ini ada banyak, misalnya ada untuk kependudukan ada sendiri. Kemudian kemarin ada pelayanan terkait dengan sumber daya air, dinas juga bikin launching aplikasi sendiri. Kemudian pemberdayaan UMKM koperasi bikin aplikasi sendiri. Nah, ini sebenarnya yang PR mendatang. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga sebagai catatan dan sekarang sedang proses integrasi. Jadi di Surabaya ini ada sekitar 400 aplikasi yang akan coba diintegrasikan menjadi satu yang namanya Wargaku itu. Tapi memang masih proses untuk kita dorong terus dan didevelop secara lebih bagus, karena begitu ini tidak terintegrasi Mbak, itu kan kita akan melakukan banyak pengulangan. Misalnya kita mau mengisi dokumen kependudukan di dinas kependudukan ini ada aplikasi sendiri. Kemudian kita mau mengakses layanan kesehatan, kita isi data lagi berulang. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang tidak efisien dan ini tentu kurang bagus bagi pelayanan publik. Baik, oke. Berarti memang dari DPRD sejauh ini masih ada evaluasi untuk capaian dari 7 program itu. Tapi sejauh ini memang nanti untuk prosesnya, integrasi aplikasi ini sudah sejauh apa? Tahan dulu Mas Heri. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa, satu pembahasan yang menarik untuk dilanjutkan. Tadi sempat disinggung Mas Heri terkait dengan adanya upaya agar program ini bisa tercapai. Jadi salah satunya adalah reformasi dari birokrasi ini agar berbasis digital. Namun disebutkan oleh DPRD Kota Surabaya, pemirsa, bahwa setidaknya ada 400 aplikasi, kalau nggak salah tadi ya Mas ya. Hasil evaluasinya, perbaikannya seperti apa Mas? Ya ini
kemarin diskusi dengan Bapeda, salah satunya 400 aplikasi ini memang akan diintegrasikan menjadi satu yang namanya Wargaku. Jadi nanti akan hanya ada 2 aplikasi. Yang pertama Wargaku untuk yang terkait dengan pengaduan, terkait dengan hubungan pemerintah dengan warga. Nah, kemudian yang terkait internal, jadi yang terkait kinerja, misalnya bagaimana memantau kinerja PNS dan segala macam itu ada namanya Kantorku. Jadi ada sistem internal sama yang relasi antara government ke citizen. Ya. Jadi ada 2 itu yang sedang dicoba diintegrasikan semuanya oleh pemerintah kota. Ini tentu harus kita apresiasi karena ada proses simplifikasi. Tidak banyak pemerintah daerah yang melakukan seperti ini. Karena kita tahu di kabupaten kota lain itu satu dinas, satu aplikasi. Yang ini kemudian membuat orang itu bingung. Bahkan bukan hanya di tingkat kabupaten kota, di nasional juga begitu, Mbak. Kalau misalnya Mbak mau ngecek sertifikat tanah misalnya, kita harus download aplikasi dari BPN. Nah, kemudian untuk misalnya mau bikin soal layanan kesehatan, kita upload lagi atau download lagi aplikasi kesehatan, pendidikan, dan segala macam. Padahal di luar negeri trennya itu sudah hanya satu aplikasi, dan itu hanya single sign on. Jadi begitu kita kita masuk otomatis gitu untuk semua jenis layanan. Seperti kita misalnya masuk aplikasi ojek online gitu. Itu kan kita single sign on, kita bisa akses layanan GoFood, bisa akses layanan kirim dokumen, bisa akses layanan kirim makanan dan segala macam. Ini yang kemudian perlu menjadi contoh praktek-praktek di swasta dan di luar negeri sudah single sign on seperti itu. Nah, di Surabaya kan enggak seperti itu. Ini contoh yang saya pribadi alami waktu kami pencalekan ya. Di pencalekan kan harus disyaratkan ada SKCK misalnya. Nah, itu SKCK itu saya ngisi dokumen banyak sekali. Nah, mulai dari bahkan termasuk unggah KTP. Nah, itu padahal kan sepertinya begitu nama saya masuk di aplikasi itu sebenarnya data sudah masuk terintegrasi, kira-kira begitu. Yang itu yang kemudian harus jadi pelajaran juga bagi semua pihak. Jadi saya kira bukan hanya di Surabaya tapi juga secara nasional mungkin harus ada perhatian. Oke. Awal triggernya apa, Mas? Akhirnya melihat ini perlu terkait anggaran kah atau mungkin dari SDM kah? Ada 2 ya sebenarnya. Yang terkait anggaran ini tentu akan bisa lebih hemat kalau misalnya terintegrasi jadi satu. Kemudian yang kedua kalau dari sisi efektivitas kemudian efisiensi tentu kita kalau misalnya satu aplikasi akan semakin ringkas dan semakin memudahkan masyarakat. Saya pernah ke kantornya yang pengelola aplikasi di Inggris itu Government Development Service. Itu bagaimana dia pengalaman 8.000 lebih aplikasi itu dijadikan satu. Nah, kemudian di Estonia juga begitu. Di Estonia itu 99% pelayanan publik itu sudah digital. Kecuali satu, hanya perceraian yang tidak bisa digital karena dia bagaimana menghambat orang untuk bercerai. Jadi bagaimana itu dipersulit gitu bagi mereka. Nah, ini yang kemudian harus menjadi contoh bagi kita. Banyak sebenarnya evaluasi yang memang harus dilakukan karena memang kalau DPRD melihat fungsi anggaran ini tampaknya untuk belanja aplikasi itu juga membengkak dan lain sebagainya gitu ya, Mas ya. Tapi Mas Heri, kalau kita melihat memang 7 program ini memang rencananya nanti akan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, fungsi peran DPRD di sini seperti apa? Ya, nanti tentu dalam proses penyusunan RPJMD ini DPRD berperan memberi masukan, terus kemudian mengawal dan nanti sampai ada peraturan atau regulasi terkait dengan RPJMD yang harus kita setujui bersama antara pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya. Sehingga ini ke depan terukur targetnya sampai 5 tahun ke depan sampai 2030 bagaimana pemerintah kota target-targetnya semua terrekam di situ dan nanti akan kita kawal bersama. Jadi ini kerja bersama antara pemerintah kota dan DPRD. Bentuk pengawalannya akan seperti apa, Mas? Ya nanti rapat-rapat kemudian akan ada penyusunan bersama, kemudian ada persetujuan bersama terkait dengan dokumen RPJMD ini. Jadi harus disetujui bersama antara pemerintah kota dan DPRD. Oke, tapi nanti untuk bentuk sinergi dari DPRD, karena memang kalau DPRD ini kan memang untuk mengawasi secara langsung dari lembaga eksekutif, akan seperti apa nanti? Ya, kita akan mencoba memberi target yang tinggi tapi terukur bagi pemerintah kota terkait dengan penurunan kemiskinan, kemudian terkait dengan agenda-agenda prioritas itu soal stunting dan lain sebagainya. Di samping juga bagaimana cara-cara atau indikator untuk bisa meraih itu. Jadi kemiskinan ini diturunkan dengan sekian cara. Satu, misalnya pemberdayaan UMKM, kemudian yang kedua menumbuhkan titik-titik perekonomian baru dengan pembangunan infrastruktur misalnya dan segala macam. Itu yang kita detailkan di RPJMD nantinya. Oke. Jadi akan mendetail, pengawalan juga akan dilakukan oleh DPRD. Mas Heri, kita akan menyinggung soal tadi sempat disebutkan di awal bahwa wali kota dan juga wakil wali kota memaparkan terkait visi misinya. Nah, visinya ini transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Kemudian juga di breakdown dalam misi yang akan nanti dilakukan. Nah, sejauh ini DPRD melihat visi ini apakah reachable? Ya.
Jadi arah menuju kota dunia atau global city ini memang harus terus kita lakukan. Setahu saya di Indonesia ini hanya 2 daerah yang secara eksplisit memproklamasikan diri sebagai upaya untuk menuju kota dunia. Yang pertama adalah Jakarta dan Surabaya. Jakarta itu targetnya jelas, bahkan 2045 dia masuk top 20 global city. Jadi nanti bersaing dengan Paris, dengan Tokyo dan segala macam. Dia sudah ada peta jalannya, bahkan kemarin dia menerbitkan buku di Jakarta itu ada 8 peta jalan untuk menuju 20 besar kota global. Nah, sementara di Surabaya ini kita belum berani state, saya kira pemerintah kota, kita tahun 2045 misalnya itu kan berada di posisi berapa? Ini kita juga belum berani state, karena di sini masih banyak sekali PR soal transportasi publik, soal bagaimana peningkatan pendidikan, kesehatan, kemudian pelayanan publik, segala macam yang tentu kalau dibandingkan Jakarta mungkin kita masih kalah ya, meskipun ini tidak bisa apple to apple karena terkait anggarannya mungkin 9 kali lipat lebih besar dari Jakarta. Nah, kira-kira ini menjadi concern kita, tapi ini menarik karena Pak Wali Kota berani menyatakan diri sebagai Surabaya menuju kota dunia ini sejak 2020 ketika beliau kampanye yang pertama. Jadi ini sebuah upaya berkelanjutan, saya kira bukan hanya 5-10 tahun tapi 15 tahun sampai 20 tahun ke depan bagaimana Surabaya masuk indikator kota-kota dunia itu. Kota dunia itu apa sih? Yang pertama adalah kota yang punya peran lebih pada perekonomian di tingkat regional dan global. Artinya apa? Misalnya akan ada di sini kantor-kantor pusat, head office dari perusahaan-perusahaan multinasional. Itu menjadi salah satu indikator bagaimana sebutan kota dunia itu. Tapi ini kan sudah dipenuhi Jakarta sebagian. Nantinya ini bagaimana Surabaya sebagai hub di Indonesia Timur nantinya bisa perekonomian bisa semakin tumbuh, kemudian semakin banyak perusahaan multinasional ini hadir di Surabaya. Ini salah satu indikator saja, tapi masih banyak sekali indikator yang terkait dengan kota dunia. Dan itu setiap tahun ada banyak sekali perankingan dan kita masih di posisi yang cukup jauh saya kira untuk pada posisi 100 besar aja masih cukup jauh ya. Oke, Mas, berarti bisa dikatakan bahwa apakah ini tidak masuk akal ketika wali kota ini punya mimpi seperti itu? Tahan dulu, Mas. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Ya. Kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa, pembahasan terkait program prioritas yang kemarin disampaikan oleh wali kota dan juga wakil wali kota ini semakin memanas. Kita masuk divisi yang tadi sempat disinggung bahwa masih sangat jauh untuk mencapai Surabaya menjadi kota dunia. Tapi kalau dilihat sejauh ini, 5 tahun kemarin, DPRD menilai seperti apa? Ya, saya kira progresnya sudah on the track ya, cuma memang masih ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Misalnya soal pembangunan infrastruktur. Jadi kita, Surabaya ini termasuk daerah yang cukup berani melakukan lompatan-lompatan infrastruktur, termasuk yang sekarang sedang diproses adalah misalnya JLLB, kemudian nanti ada JLLT, kemudian nanti ada juga radial road dan segala macam yang ini tentu mendorong bagaimana pembangunan infrastruktur ini terus berkelanjutan, plus ditambah lagi sedang proses kajian sekarang adalah sistem BRT seperti Transjakarta itu yang sekarang sedang dalam kajian. DED-nya insya Allah tuntas tahun ini bersama dukungan Kementerian Perhubungan dan salah satu lembaga donor dunia yang nanti insya Allah konstruksinya kita harapkan bisa berlangsung tahun 2026 akhir atau 2027 awal. Jadi akhirnya antara pembangunan infrastruktur kemudian transportasi publik ini harus paralel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat komitmen pemerintah kota dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Jadi untuk menuju kota dunia ini salah satu faktor terpenting adalah SDM. Kita melihat bagaimana beasiswa misalnya yang sudah lebih dari 4.000 mahasiswa menerima beasiswa pemuda tangguh yang ini bukan beasiswa yang hanya bentuk dalam tanda kutip santunan ya, tapi ada bulanan, kemudian ada pembayaran UKT yang tiap semester, kemudian ada bahkan biaya untuk beli buku. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian dan bahkan ada sekarang diasramakan itu ada 200 mahasiswa di asrama Bibit Unggul yang nantinya kita siapkan untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa menjadi pemimpin di masa depan. Cuma memang saya perlu beri masukan misalnya soal pemilihan jurusan itu saya kira Pemkot perlu memberi atensi pada jurusan-jurusan tertentu yang kemudian harus kita beri beasiswa, misalnya jurusan yang terkait dengan kecerdasan intelektual, kemudian misalnya terkait dengan kedokteran, kemudian terkait dengan mesin misalnya. Jadi tidak sekedar ini keluarga miskin kemudian kita angkat, kita latih, kita berdayakan, tetapi jurusannya juga harus benar-benar kita perhatikan sehingga ini bisa menjawab tantangan zaman ke depan. Istilahnya berarti sejauh ini DPRD melihat pemerintah kota sudah melakukan upaya-upaya, namun masih ada evaluasi-evaluasi untuk secara konkret mendetail untuk program-programnya. Mas, tapi kalau kita lihat dari kebutuhan dari masyarakat kota Surabaya untuk menuju kota dunia, apakah ini make sense atau seperti apa, Mas?
Ya, jadi setiap kota ini kan harus berbenah menuju kota dunia itu. Apalagi untuk sekelas Surabaya yang dengan kota dengan perekonomian terbesar kedua di Indonesia, dan kita ini perekonomian terbesar kita, PDRB kita yang sekitar 700 triliun itu tercatat yang ke-6 terbesar di Asia Tenggara. Jadi setelah Jakarta, setelah Bangkok, Kuala Lumpur dan segala macam itu kita nomor 6 di dunia, di Asia Tenggara. Jadi ini yang perlu terus kita dorong. Tentu butuh banyak kesiapan SDM di Surabaya ini. Maka Pemkot harus benar-benar serius mengelola masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi ini yang dua faktor penting untuk penciptaan SDM yang berkualitas. Artinya apa? Aksesnya harus lebih mudah, kualitasnya harus lebih baik. Jadi ada dua kunci, aksesnya lebih mudah, kemudian kualitasnya harus lebih baik. Jadi aksesnya mudah tapi kualitasnya buruk juga tidak akan menghasilkan sebuah generasi yang bisa kompetitif di tingkat global. Harus berjalan seiringan. Harus berjalan seiringan. Oke, Mas, kita sekarang singgung soal tadi bagaimana fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPRD. Kita melihat bahwa di paparan rapat paripurna kemarin anggarannya cukup jauh dari APBD. Seperti apa DPRD menilai ini? Ya, ini kan artinya menunjukkan bahwa pemerintah kota punya keterbukaan atau transparansi. Kita menghargai niat baik itu. Jadi memang kita kan selama ini terlalu salah menyalahkan begitu. Oh, kenapa kok ini masih banjir? Tapi ternyata kan kebutuhan anggarannya sangat besar. Untuk banjir aja kita untuk penataan kampung butuh 9,6 triliun. Nah, itu tentu tidak bisa kita penuhi dalam 1 tahun mata anggaran. Karena ada juga untuk pendidikan, kesehatan. Saya sering guyon kalau di teman-teman itu, kita bisa menyelesaikan banjir ini dalam setahun, tapi syaratnya ada 2. Yang pertama apa? Sekolahnya libur. Nah, kemudian puskesmasnya libur. Nah, ini kan nggak bisa dilakukan. Nah, artinya harus ada skala prioritas. Mana yang harus dikerjakan dulu, kemudian mana yang nanti mungkin tahun depan dan segala macam sesuai dengan urgensinya. Dan kemudian Pemkot harus juga kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Artinya termasuk proses pinjaman daerah ini bukan sesuatu yang tidak boleh, tetapi itu memang dilindungi oleh undang-undang sehingga bisa dijajaki untuk mempercepat pembangunan ini. Oke, kita ulas satu persatu. Anggaran yang dipunya oleh pemerintah Kota Surabaya berapa, Mas? Sekarang posisi APBD 2025 ini 12,3 triliun. Sedangkan kebutuhan yang dipaparkan oleh Wali Kota kemarin? Kebutuhannya ya bisa 3-4 kali lipat lebih besar daripada itu. Lebih dari 25 triliun. Salah satu prioritasnya dari anggaran yang kemarin dipaparkan dialokasikan untuk apa, Mas? Yang paling besar tentu adalah soal pengendalian banjir ya, karena memang ini PR utama di Kota Surabaya yang dampaknya itu bukan hanya soal banjirnya, tapi soal potensi ekonomi yang hilang, kemudian soal kemiskinan, bagaimana soal pendidikan anak-anak yang kemudian terganggu bila ada banjir dan segala macam. Jadi ini rentetannya panjang sehingga ini menjadi fokus pada APBD tahun ini juga. Jadi dari 9,6 triliun itu yang dikerjakan tahun ini sekitar 1,4 triliun untuk pengendalian banjir. Yang paling utama adalah 90% itu ada di penataan drainase di kampung-kampung. Karena kampung-kampung di Surabaya ini banyak sekali yang pertama belum terintegrasi salurannya. Jadi di kampung ada tapi kemudian di saluran yang lebih besar ke sungainya itu nggak ada jalurnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua banyak sekali kampung-kampung ini yang kemudian termasuk perumahan ya yang dulu menggunakan saluran irigasi untuk menjadi saluran drainase. Karena dulu Surabaya ini kan juga ada sawahnya banyak sekali, misalnya di Jambangan, di Gayungan. Itu yang hanya kita mengubah dari saluran irigasi ke saluran drainase, padahal fungsinya itu lain. Saluran persawahan ini kan dia mengalirkan air ke sawah, tapi kalau saluran drainase ini kan bagaimana kita mengambil air yang di kampung untuk dialirkan ke sungai-sungai yang lebih besar. Jadi memang fungsinya beda, yang kemudian tentu secara optimalnya itu nanti dampaknya juga akan beda, karena sementara di Surabaya ini kita masih berhadapan dengan problem itu. Sedangkan kalau banjir ini ada multiplier effect yang tadi disinggung sama Mas Heri. Mas Heri, tapi kalau kita melihat ini ada dampaknya nggak sama efisiensi yang kemarin dibahas di anggaran ini akhirnya? Tentu ada dampaknya, tetapi kita kemarin mengawal juga bagaimana efisiensi ini tidak mengganggu pada pos-pos yang berkaitan dengan langsung dengan dampaknya di masyarakat. Misalnya soal pengendalian banjir, tetap kita melihat ada komitmen di pemerintah kota untuk itu. Kemudian soal rutilahu misalnya juga tetap dialokasikan, tidak ada perubahan dari sisi jumlah misalnya. Kemudian banyak sekali soal beasiswa segala macam yang memang tidak boleh diutak-atik. Nah, pendidikan termasuk kesehatan dan segala macam tidak boleh diutak-atik. Memang efisiensi hanya mengarah ke jalur-jalur yang seremonial, kemudian perjalanan dinas, kemudian hal-hal yang tidak langsung berdampak ke masyarakat, seminar, FGD dan segala macam itu yang kemudian benar-benar dikeperas. Singkat Mas Heri, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk menjalankan 7 program prioritasnya ini nanti? Ya, yang pertama adalah bagaimana fokus pada hal-hal yang berkaitan langsung berdampak ke masyarakat. Jadi pemerintah Kota Surabaya perlu memetakan pos-pos belanja mana yang
harus berdampak langsung ke masyarakat dan mengurangi pos-pos belanja yang tidak berdampak ke masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah sebagaimana sering disampaikan juga oleh pemerintah kota adalah bagaimana kita membangun kolaborasi bersama seluruh lintas stakeholder ini, karena tidak mungkin kita bisa membangun kota Surabaya sendirian. Logikanya gampang, APBD Surabaya itu 12,3 triliun, sementara produk domestik regional bruto kita, perekonomian kita itu sekitar 700 triliun. Jadi sebenarnya dampak APBD ini sangat kecil dibanding perekonomian yang luar biasa besar ini. Maka semuanya harus digandeng untuk membangun kota Surabaya ini. Terima kasih Mas Heri, harapan kita kawal bersama apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, juga DPRD untuk terus mengawal pemerintah Kota Surabaya. Semoga apa yang diprogramkan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya Belinda Firda, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Heri, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.